Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kita pada sore hari ini bisa melaksanakan kajian Ramadan menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita selama Ramadan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semuanya, dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita sudah menjelang akhir dari Ramadan kita, dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-25 atau 26. Berarti nanti malam 27, malam 26. Oleh karena itu kita dari 1 bulan yang telah kita lewati tinggal menyisakan beberapa hari saja, maka alangkah baiknya hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini kita manfaatkan dan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus untuk meningkatkan, atau kalau yang kemarin mungkin kita rasa belum maksimal, maka menjelang akhir Ramadan ini marilah kita manfaatkan dan sebaik-baiknya sehingga kita akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang akhir Ramadan seperti ini, atau ketika sudah memasuki 10 hari terakhir, beliau selalu berdoa. Ada 5 doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan di hadis Tirmidzi. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sal faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbul masakin wa in taghfiruli wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin wa tawaffani ghairu maftun wa as'aluka hubbuka wa hubbu man yuhibbuk wa hubbu amali yuqra'u bi ilal hubbak. Ini hadis riwayat Tirmidzi yang artinya mintalah. Ini Nabi Allah disuruh meminta, atau kita berdoalah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu berbuat kebaikan, kemudian meninggalkan kemungkaran, mencintai orang-orang miskin, ampunilah aku dan rahmatilah aku bila engkau menghendaki suatu fitnah pada hamba-hambamu, wafatkan aku padamu dalam keadaan tidak terkena fitnah. Aku mengharap cintamu, cintanya orang-orang yang mencintaimu,
cinta pada amalan yang mendekatkan pada cintamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini menerangkan bahwa ketika 10 hari terakhir Ramadan seperti ini, Rasulullah SAW selalu berdoa tentang 5 hal. Apa 5 hal itu? Yang pertama, Rasulullah berdoa meminta kemampuan untuk amal kebajikan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta berbuat kebaikan. Ini doa Rasulullah yang pertama ketika sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan seperti ini. Jadi beliau menyampaikan, beliau berdoa pada Allah SWT, ya Allah, sesungguhnya aku memintamu berbuat kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, doa seperti ini merupakan doa yang paling mencakup dan paling baik. Meminta kepada Allah supaya diberikan kemampuan untuk senantiasa melakukan kebaikan. Tentu ini sesuai dengan perintah Allah SWT, fastabiqul khairat. Kita ini oleh Allah diperintahkan untuk selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maknanya apa? Oleh karenanya ketika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk selalu berbuat baik, maka sesungguhnya inilah yang mesti harus kita miliki dan mesti harus kita amalkan setiap hari. Ini doa pertama. Maka Allah SWT memuji para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka para nabi itu senantiasa bersegera di dalam kebajikan. Bapak Ibu rahimakumullah, maka ketika Nabi berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memintamu berbuat kebaikan, ini terkandung makna bahwa sesungguhnya sebenarnya kita semua ini sangat menginginkan kebaikan. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini kemudian tidak menginginkan kebaikan. Semua pasti menginginkan kebaikan. Artinya apa? Kalau Nabi Muhammad SAW beserta nabi-nabi yang lain yang oleh Allah sudah dijamin beliau adalah maksum, orang yang tidak mungkin berbuat dosa, itu saja masih memohon kepada Allah untuk senantiasa didekatkan dengan kebaikan. Apalagi kita sebagai umatnya, sebagai kaumnya yang masih belum tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari ini selalu dekat dengan kebaikan. Maka tentu ini sudah sesuatu yang sangat mutlak bagi kita untuk meminta kepada Allah SWT, untuk berdoa kepada Allah SWT agar di dalam kehidupan kita ini selalu diliputi oleh kebaikan. Maka kalau kemudian kita sudah berniat, maka insya Allah itulah harapan kita bahwa Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Ini yang pertama. Jadi doa Nabi yang pertama adalah Nabi meminta kepada Allah agar senantiasa diberi kemampuan untuk melakukan amal kebaikan. Ini sekali lagi catatannya, Nabi saja minta kepada Allah untuk diberikan kemampuan untuk melakukan kebaikan. Nah, apalagi kita. Nah, tentu Bapak Ibu rahimakumullah, ini harus kita upayakan dalam diri kita. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kita diberi kemampuan untuk selalu mengamalkan kebaikan. Yang kedua, doa Nabi di 10 hari terakhir ini adalah meminta kemampuan untuk meninggalkan kemungkaran. Watar kal mungkarat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kekuatan untuk meninggalkan kemungkaran. Hadirin rahimakumullah,
seseorang itu dulu pernah kita sampaikan, kita ini lahir ke dunia ini sebenarnya oleh Allah sudah dibekali oleh fitrah kebaikan. Manusia ini semuanya sudah memiliki tentang fitrah berbuat baik, atau setidaknya kita ini semua sudah memiliki kemampuan untuk membedakan ini baik dan ini tidak baik, ini hak, ini batal, ini batil. Semua tentu sudah memiliki kemampuan ke itu, ke arah itu. Kenapa kok seperti itu? Karena memang kita ini oleh Allah dari lahir itu sudah dibekali oleh kemampuan atau fitrah tentang kebaikan. Tetapi persoalannya, kalau kemudian kita lahir sudah memiliki fitrah tentang kebaikan, tetapi kenapa kita ini kok tidak bisa atau belum mampu untuk mengendalikan semua perilaku kita ini ke arah kebaikan? Kenapa perilaku kita masih sering tercampur oleh hal-hal yang bersifat keburukan, kebatilan? Ini jadi persoalan kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini Rasulullah selalu berdoa, walaupun kita ini oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang baik, makhluk yang sudah memiliki fitrah tentang kebaikan, tetapi di satu sisi ternyata kita belum bisa atau belum mampu untuk meninggalkan keburukan. Kita belum mampu untuk meninggalkan kemungkaran secara total. Dalam kehidupan kita masih terus selalu dihantui dan selalu dicampuri oleh hal-hal yang bersifat kebatilan. Maka Rasulullah selalu berdoa, ya Allah, berikan kami kemampuan untuk meninggalkan kemungkaran. Ini doa Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, kemungkaran itu sumbernya banyak sekali dalam diri kita ini. Baik kemungkaran yang bersumber dari lisan kita, kemungkaran yang bersumber dari mata kita, kemungkaran yang bersumber dari telinga kita, kemungkaran yang bersumber dari kaki kita, tangan kita. Ini semua bisa menciptakan kemungkaran. Maka dari itu kita diwanti-wanti agar bisa menjaga seluruh tubuh kita ini jangan sampai kemudian termanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat kemungkaran. Maka Rasulullah SAW selalu berdoa di 10 hari terakhir ini kepada Allah SWT, ya Allah, berikan kami kemampuan untuk mengendalikan diri saya, untuk mengendalikan diri kami ini untuk tidak berbuat hal-hal yang bersifat kemungkaran. Ini doa Rasulullah SAW. Ini yang kedua. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, barang siapa yang mampu meninggalkan kemungkaran, maka sesungguhnya telah dibukakan baginya itu pintu kebaikan-kebaikan. Sekali lagi, maka dari ini dapat kita sampaikan dan simpulkan bahwa barang siapa yang mampu meninggalkan keburukan-keburukan atau kejelekan-kejelekan atau kemungkaran, tentu dalam dirinya berarti ada kebaikan-kebaikan. Maka di dalam diri manusia ini ada dua hal yang saling berperang. Kemarin atau beberapa waktu yang lalu Pak Umar menyampaikan, di dalam diri kita ini ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah, ada akhlak yang baik, ada akhlak yang tidak baik. Kedua-duanya saling bertempur, memperebutkan saling pengaruh terhadap diri kita. Maka ketika yang kuat adalah akhlakul karimah, akhlakul mahmud, akhlak yang baik, maka tentu akhlak yang tidak baik kita akan kalah. Tetapi sebaliknya, kalau dalam diri kita yang lebih kuat adalah akhlak yang tidak baik, maka akhlak kita yang baik menjadi kalah. Maka sekali lagi Rasulullah menganjurkan kepada kita, marilah terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ini beri kemampuan untuk selalu bisa menaklukkan perilaku buruk kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kemampuan kepada kita untuk meninggalkan kemungkaran yang selalu bisa muncul sewaktu-waktu di dalam diri kita ini. Pun itu yang kedua.
Jadi doa Rasulullah SAW yang pertama mohon kemampuan untuk melakukan kebaikan. Yang kedua doa kepada Allah SWT mudah-mudahan diberi kemampuan untuk meninggalkan keburukan. Nah yang ketiga ini Rasulullah ketika sudah masuk 10 hari terakhir selalu berdoa agar dia mencintai orang-orang miskin. Wa hubbul masakin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk mencintai orang-orang miskin. Bapak Ibu rahimakumullah, cinta itu bukan sesuatu yang gampang. Cinta itu adalah dari hati. Maka ketika seseorang itu sudah cinta kepada sesuatu, tetapi landasan cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu yang diharapkan oleh Allah. Maka seseorang kok kemudian ngaku-ngaku cinta kepada sesuatu, kemudian ternyata cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya di mata Allah itu kurang bermakna. Maka ketika kita mencintai sesuatu, maka harus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini persoalannya adalah bagaimana Rasulullah kemudian berdoa, ya Allah, berikan kami kemampuan untuk mencintai orang miskin. Ini ternyata maknanya sangat luas sekali. Maknanya sangat luas. Yang pertama, kalau mencintai orang kaya, kalau senang kepada orang kaya, kalau kita suka kepada orang yang berduit, itu wajar. Mencintai orang yang ganteng wajar. Mencintai orang yang cantik wajar. Mas Anas gitu ya. Mencintai orang cantik itu wajar. Mencintai orang bagus itu wajar. Mencintai orang kaya wajar. Mencintai pejabat wajar. Lumrah itu. Tetapi apakah kemudian cinta kita kepada seperti itu tulus karena Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Belum tentu. Nah, ini persoalannya adalah bagaimana Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah kami kemampuan untuk mencintai orang miskin. Bayangkan. Maka cara wong Jawa ngoten, wong miskin kok dicintai iki dirapane kan. Wong miskin kok suruh mencintai. Ini tetapi Rasulullah justru berdoa seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata kecintaan kita terhadap kaum miskin itu adalah akar dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul dan ceritanya wong cinta wong miskin kemudian punya pamrih yang lain itu. Maka yang diharapkan dari Rasulullah ketika kita mencintai orang miskin, maka harapannya adalah inilah akar atau awal dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harapannya. Maka karena kaum miskin itu tidak memiliki apa-apapun, tidak memiliki kelebihan apapun, tidak memiliki kelebihan dunia apapun, maka ketika seseorang itu cinta kepada orang miskin, harapannya kita ini cinta kepada Allah SWT. Kita cinta orang miskin itu karena betul-betul murni karena Allah SWT. Ini makna yang pertama. Maka setelah seperti itu kita akan muncul rasa empati kepada fakir miskin, akan muncul rasa atau kemampuan kita untuk saling memberi kepada fakir miskin. Ini yang diharapkan. Maka yang seperti inilah kemudian yang kita maknai bahwa rasa cinta kita kepada sesuatu itu hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa Rasulullah SAW yang ketiga ketika kita sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan seperti ini. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tentu ini tidak gampang. Tentu ini tidak gampang. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya begini, kekasihku Nabi Muhammad SAW memerintahkan 7 perkara kepadaku. Salah satunya 7 perkara itu beliau memerintahkan agar mencintai orang miskin dan dekat dengan orang miskin. Ini adalah doa Rasulullah SAW. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah,
sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita ini peduli kepada para fakir miskin. Tidak boleh kemudian kita dengan pamrih apapun kemudian kita tidak peduli. Sekarang ini banyak sekali fenomena-fenomena di sekitar kita yang kemudian membutuhkan rasa empati kita. Banyak orang-orang yang terlantar di sekitar kita tetapi karena tidak memiliki keluarga kemudian perlu pertolongan dan bantuan dari yang lain. Ini banyak sekali. Banyak orang yang terlantar, yang tidak mampu, yang hanya mengandalkan kehidupan dari bantuan orang lain. Maka kalau kemudian dari para kaum muslimin tidak memiliki empati yang kuat terhadap seperti itu, lalu siapa yang memperhatikan pada kaum miskin seperti ini? Inilah sebenarnya yang perlu kita garis bawahi. Nah, Bapak rahimakumullah, itu yang nomor 3. Lalu apa doa Rasulullah SAW yang nomor 4 ketika sudah masuk bulan Ramadan di 10 hari terakhir yang seperti ini? Doa Rasulullah yang keempat adalah doa agar terhindar dari fitnah. Wa idza araita fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftunun. Ya Allah, bila engkau menghendaki suatu fitnah pada hamba-hambamu, wafatkan aku kepadamu dalam keadaan tidak terkena fitnah. Ini doa Nabi Muhammad SAW kepada Allah ketika sudah masuk 10 hari terakhir seperti ini. Beliau meminta agar berdoa kepada Allah SWT agar beliau terhindar dari fitnah. Ngeten ceritanya. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW bertemu Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan akan mencabut nyawa umatnya. Tetapi malaikat cerita kepada Allah bahwa orang ini adalah masih banyak fitnah di dalam hidupnya. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, jangan engkau cabut dulu nyawanya orang ini sebelum fitnahnya itu hilang dari dirinya. Ini adalah fitnah. Maka dari itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, bila engkau menghendaki suatu fitnah pada hamba-hambamu, artinya pada umat Nabi Muhammad, wafatkan aku kepadamu ya Allah dalam keadaan tidak terkena fitnah. Ini adalah permohonan yang mencakup keselamatan dari fitnah, ya. Tentu ini baik fitnah yang bersifat kesenangan maupun kesulitan. Karena kebanyakan dari manusia itu takut akan fitnah kesulitan. Jadi fitnah itu wonten kalih Bapak sekalian. Ada fitnah yang berupa kesulitan, ada yang berupa fitnah berupa kesenangan. Kita ini rata-rata kan tidak mau dalam hidup kita ini sulit, susah. Jangan sampai kemudian kita ini kena fitnah susah. Padahal sesungguhnya di dalam kesenangan itu pun juga ada fitnahnya. Maka kedua-duanya, baik fitnah yang bersumber dari kesulitan maupun yang fitnah yang bersumber dari kesenangan, itu harus sama-sama kita hindari. Maka kalau kemudian oleh Allah kita diberikan kelugaran rezeki misalkan, jangan dikira kemudian rezeki kekayaan yang kita miliki ini tidak bisa memunculkan fitnah. Itu bisa memunculkan fitnah. Maka itu adalah fitnah yang bersumber dari kesenangan. Tetapi di satu sisi orang kesulitan itu juga bisa memunculkan fitnah. Kefakiran itu bisa memunculkan fitnah. Kefakiran itu bisa memunculkan kekafiran. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah, hindarkan kami dari fitnah, baik fitnah yang bersumber dari kesenangan maupun fitnah yang bersumber dari kesulitan. Karena keduanya bisa sama-sama akan memfitnah diri kita. Nah, itu beberapa doa yang selalu diucapkan oleh Rasulullah ketika menjelang akhir Ramadan, ketika masih 10 hari menjelang akhir Ramadan seperti ini, ya. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu sekalian, waktu yang tinggal beberapa hari ini
kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan ibadah kita, berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan selama Ramadan ini nanti akan kita akhiri dengan kebaikan. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan selama Ramadan sebulan ini akan membawa dampak kepada kita, membawa keberkahan kepada kita semuanya, dan akhirnya kita betul-betul akan terampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah adzan